Puji Tuhan. Bagi kita lagi puji Tuhan. Mari kita berikan tangan bagi Tuhan. Mari kita berikan tangan bagi Tuhan. Katakan puji Tuhan. Kita percaya bahwa surga akan bergemuruh mendengarkan sorak-sorai kita, puji-pujian kita pada saat hari ini. Kita akan mengangkat pujian kita bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita tunjukkan semangat muda kita bagi Tuhan, bahwa jiwa bebas akan terlepas, kuasa maut telah terhempas. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengalir kita pagi ini. Haleluya. Haleluya. Hanya nama Yesus pemenang. Nama Yesus jawab. Mari kita berdoa Tuhan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas.
Sungguh Haleluya. tak terdiri, Haleluya. tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari berkuasa di dunia. Kerajaan ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sungguh tak terdiri, Mari kita ada yang setara denganmu.
langit dan bumi. Pujilah Tuhan, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Pujilah Tuhan, haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Firman yang abadi menjadikan dari yang segala yang tidak ada menjadi ada. Kuasanya sungguh menakjubkan. Langit menceritakan kemuliaannya, angkasa raya memberitahukan keagungan ciptaannya. Mari kita dengarkan liturgi penciptaan. Hai, aku diciptakan hari yang pertama, di mana bumi belum berbentuk dan kosong. Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah menamakan terang itu dari gelap. Allah menamai itu siang dan menamai gelap itu malam. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, demikianlah hari penciptaan pertama. Hai, aku diciptakan pada hari yang kedua, di mana Allah menjadikan cakrawala di tengah segala air. Allah memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Terpujilah Tuhan Allah semesta. Demikianlah hari penciptaan yang kedua. Aku diciptakan pada hari yang ketiga, di mana Allah menjadikan darat dan laut. Allah melihat semuanya itu baik. Tanah pun menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan segala jenis pohon buah-buahan. Terpujilah Tuhan, Allah semesta alam. Demikianlah hari penciptaan yang ketiga. Hai, pada hari keempat Allah menciptakan dua benda penerang. Allah menciptakan dua benda penerang itu yang lebih besar menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam, dan juga menjadikan bintang-bintang. Terpujilah alam, demikianlah hari penciptaan yang keempat. Hai, semua pasti udah pernah tahu kan aku hari keberapa? Benar, aku adalah hari kelima, di mana Allah menciptakan burung-burung di udara dan bintang di lautan. Lalu Allah memberkati semuanya itu dan berfirman, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, penuhilah air di lautan dan biarlah burung-burung di udara bertambah banyak. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam. Demikianlah hari penciptaan yang kelima. Kalau aku adalah hari yang keenam, di mana Allah menciptakan segala jenis makhluk hidup, binatang ternak, binatang melata, dan binatang liar.
Allah juga menjadikan manusia yang pertama, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah, supaya berkuasa atas seluruh bumi. Terpujilah Tuhan Allah semesta. Sekianlah dari Hai, aku adalah hari yang ketujuh, hari yang terakhir. Allah telah menyelesaikan segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya, dan Allah memberkati dan menguduskan hari yang ketujuh. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam. Demikianlah 7 hari penciptaan. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam. Puji Tuhan. Semua menjadi sirna sejak manusia tidak mengindahkan firman. Marilah kita saksikan liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu yang dapat kita lihat, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda beneran. Tuhan juga menciptakan manusia pertama, yaitu laki-laki dari debu tanah dan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Waktu itu tidak ada dosa di dunia. Di sana tidak ada kelaparan, kehausan, dan rasa sakit pun tidak ada. Manusia berkuasa akan semua ciptaan Tuhan yang ada di sana. Namun, mereka tidak boleh memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di pusat taman itu. Namun apa yang terjadi? Manusia melanggar perintah Allah dan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, lalu diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Maka terbukalah mata mereka berdua. Allah mengetahui bahwa mereka telah memakan buah yang Allah larang, sehingga akhirnya mereka berdua diusir dari taman ini. Inilah awal mula manusia hidup di dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa sudahlah menjadi hal biasa bagi manusia. Bahkan berbuat dosa pun kini manusia tidak perlu berpikir. Segala kejahatan, kekacauan, pemberontakan, perkelahian, mabuk-mabukan, cinta uang dan hawa nafsu merupakan dosa yang setiap hari semakin menjadi-jadi sampai saat ini. Dosa kini sudah melekat kuat pada diri manusia, dan dosa inilah yang menjadi jarak antara manusia dan Sang Pencipta. Jadi, akankah manusia bisa terbebas dari dosa? Atau akankah dosa itu selalu ada pada diri manusia? Demikianlah liturgi manusia jatuh ke dalam dosa. Harus
Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Marilah kita saksikan liturgi nubuatan kelahiran Tuhan Yesus. Bersorak-sorai dengan tiupan sangkakala dan cerajat yang berdenting untuk menyambut sang raja. Dia dilahirkan dari rahim seorang anak darah bernama Maria yang setia, dan Yusuf ayah pilihan Allah. Hari Natal pun telah tiba. Tiada tempat yang tersedia baginya, hanya kandang domba yang kotor dan hina, kain lampin yang membungkusnya, serta tumpukan jerami sebagai palungannya. Malaikat surga menggambarkan kelahirannya. Para gembala domba menggiring orang-orang menghampirinya. Orang maju sujud menyembahnya, membawa emas, kemenyan dan mur sebagai persembahan kepadanya. Melalui kelahirannya ada kasih, ada pengharapan, dan keselamatan abadi yang dirasakan. Terpujilah Engkau Sang Raja mulia. Amin. Hari Natal pun telah tiba, karena cinta Dia turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada yang penuh
Kita akan menyalakan lilin yang dipimpin oleh hambanya Pak Pendeta Besi Hite dari GBI Perumnas Mandala. Kita sudah akan baik yang belum kita dengarkan nanti untuk mengokohkan iman kita. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, saya untuk bangkit kita bersama. Kita akan menyanyikan penyambutan kelahiran Yesus malam kudus sunyi senang. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu,
dan dengan segenap kekuatan-Mu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita dengarkan liturgi hidup dalam kasih yang semula. Guys, ayo kita latihan lagu vokal grup kita untuk Natal yuk. Ayo. Di situ. Yuk. Gitu, coba deh. Ada loh lagu yang kakak suka. Lagu apa kak? Tapi kakak lupa loh. Ada kasih-kasihnya, kasih ingat. Kasih yang sempurna. Kasihnya seperti sungai kayaknya juga. Kasih ingat. Kasih yang terindah? Bukan. Kasih apa? Oh, kayaknya aku tahu kak. Kasih apa Ini ya? ya? Ingat. Ingat kasihnya. Kasihnya. Sama-sama kita nyanyi ya. Iya. Oke kak. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Merry Christmas. Apa yang sedang kalian lakukan di sini anak-anakku? Kami sedang duduk santai sambil bernyanyi lagu rohani untuk persiapan vokal grup di malam Natal nanti. Iya betul Santa. Wah, sungguh luar biasa melihat anak-anakku ini sangat senang menyambut Natal dan sangat senang untuk melayani. Terpujilah nama Tuhan semesta alam. Kami memang sangat senang melayani Santa karena melayani itu adalah keharusan. Sebab Allah telah terlebih dahulu melayani, maka kami juga harus melayani Santa. Sungguh-sungguh pasti sangat bersuka cita melihat antusias kalian dalam menyambut Natal tahun ini. Sebelum Natal ini tiba, Tuhan mau kalian untuk memahami rema Natal yang kalian lakukan malam hari ini. Rema apa itu Santa? Untuk menjawab pertanyaan kalian, saya akan memberikan satu-satu hadiah kado Natal buat kalian. Ada hadiah. Namun kalian harus menunjukkan petunjuknya. Oke? Oke, Santa. Oke. Hadiah guys. Aku pengen dapat hadiah. Sudah nggak sabar. Apa ya? Aku Santa aku. Makasih Santa. Aku mau Santa. Punya aku mana Santa? Aku juga mau. Wah, ini punya aku. Weh, kalau aku tengok-tengok, ini kayaknya bisa membentuk sebuah kata kan? Iya, mungkin aja ini adalah petunjuknya. Iya betul. Apa itu ya? BTW, kalau huruf ini kita susun, sepertinya membentuk satu kata deh. Tapi apa ya? Apa ya? Tunggu. Sepertinya aku tahu. Tunggu ya. H, I, S, A, dan K. Sepertinya bisa nggak Kak? Iya nggak? Isak. Apa itu Mana Isak? ada di kamus? Sepertinya Hisak tidak ada di kamus Iya. bahasa Indonesia. Bentar, coba kita terbalikan. K, A, S, I, H. Kasih. Sepertinya
Sepertinya itu petunjuknya. Iya betul. Kalian sungguh hebat anak-anak. Tersisan. Selanjutnya ada kertas di balik huruf itu. Lalu kalian baca secara berurut-urutan. Boleh? Boleh Sarah. Oke. Weh, mana punya kita? Coba tengok weh. Apa ini? Sepertinya punya kita berbeda. Iya, Kamu apa? Gimana Oh. kalau kita baca aja? Iya, Satu-satu ya, kamu dulu. Aku duluan ya. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai tanda keselamatan ganti dosa-dosa manusia. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, hendaklah kita juga mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Lakukanlah pekerjaanmu dalam kasih, karena kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu dan tidak mendendam. Setinggi-tingginya langit di bumi, demikianlah kasih Allah akan dunia ini. Wah, keren. Keren banget. Sekarang aku ya, Ya, Kak. oke, Bu Dani. Sama-sama kita dengarkan ya. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena Ia datang dengan kasih dan hati yang mulia. Oleh karena kasih-Nya yang besar, maka kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah telah berfirman, supaya janganlah goyah, berdirilah teguh, lanjutkanlah kasih itu di dalam hidupmu, seperti kasih Yesus yang abadi, tidak lekang oleh waktu, tidak mengenal rupa, dan tanpa kenal pamrih. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab persekutuanmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Hosana bagi Allah semuanya karena Wah, kamu benar, Bu Dani. Setuju banget. Sekarang aku yang bacakan punyaku ya. Oke, Mispa. Sungguh tidak berkesudahan dan ajaib yang Tuhan kerjakan bagi kita semua. Bukankah seharusnya tidak ada kenikmatan lain yang kita cari selain daripadanya? Janganlah kiranya kita lebih mengasihi dunia ini, melainkan kasih kepada Allah dan sesama seperti yang telah difirmankannya. Peliharalah kasih persaudaraan, layanilah seorang akan yang lain, saling memperhatikan dan saling mendorong di dalam kasih tanpa puas hati. Oleh karena itu, biarlah kasih yang daripada Tuhan dan damai yang daripada Allah menyertai kita semuanya. Wah, kamu benar banget tuh, keren. Sekarang giliran aku ya. Oke, Kak. Interesting, sangat menakjubkan. I'm so grateful in every time of my life. Dia Tuhan yang tak terselami, membumbung tinggi bagai Raja Wali. Dan hikmatnya tak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Sebagaimana kelahirannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, maka hendaklah kita melakukan pelayanan kita di dalam kasih. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Supaya nyatalah kamu melakukan keselamatan itu seperti apa yang Tuhan tugaskan, yaitu hidup dengan tulus hati, berlaku adil, setia, dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Good job. Terima kasih. Sekarang giliran aku ya, Wi. Oke, cerita. Hatiku sungguh terpesona melihat betapa besarnya kasih karuniamu ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang besar mau menjadi kecil dengan menjadi manusia, sehingga layaklah segala bangsa memuji Engkau dan setiap nafas mengagungkan kebesaran-Mu. Demikian kerelaan yang Kau nyatakan bagi setiap kami, demikian juga kami rindu Engkau ajari untuk tidak jemu-jemu, tidak kendor, dan tidak suam-suam kuku dalam menghidupi firman Tuhan. Sehingga
jika kami ada, kami datang bukan karena kesempatan, tetapi keharusan. Dan di dalam segala hal yang mau kami kerjakan ada kasih Tuhan, dan sehingga apapun yang menjadi hasilnya kami akan bersuka cita. Wah, keren kali, keren sekali. Sungguh indah dan sangat-sangat menakjubkan pesan yang Tuhan titipkan buat kalian dan buat kita semua. K-A-S-I-H, Kasih. Sudah kita tahu bukan, kita seharusnya saling mengasihi, dan kita sudah pasti tahu bukan, kita seharusnya melayani Tuhan dengan taat dan setia. Dan kita sudah pasti tahu bukan, kita seharusnya selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi apakah itu cukup? Apakah itu cukup? Sepertinya sudah cukup. Cukup lah itu. Tidak cukup. Tuhan berfirman, saudara-saudariku, bahwa semuanya itu tidak cukup. Bahwa bukan dengan kita sering melakukan persekutuan kepada Tuhan, bukan kita melakukan sebuah tindakan-tindakan yang baik kepada Tuhan, terlebih kepada sesama kita, sering kita melayani, sering kita berdoa, sering kita patuh kepada orang tua, melaksanakan perintahnya, tapi kita tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengalami kekosongan, kita hanya melakukan sebagai rutinitas rohani saja. Apakah itu cukup di mata Tuhan? Apakah itu cukup di mata Tuhan? Kita harus belajar seperti jemaat yang ada di Efesus, yang terdapat di dalam kitab Wahyu 2 ayat 2 sampai 7. Kenapa mereka jemaat yang sangat-sangat tulus melayani Tuhan, yang sampai tidak kendor kepada Tuhan untuk melayani, tetapi Tuhan mencela mereka. Kenapa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Santa. Mereka hanya sebagai melakukan rutinitas rohani saja, tapi tidak mengalami kekudusan dari Tuhan, tidak mengalami Tuhan, hanya seperti yang saya bilang tadi, mengalami kekosongan, tidak mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka hanya melakukan persekutuan rohani saja, mereka hanya melakukan sebuah perhimpunan-perhimpunan untuk memuji nama Tuhan, tetapi mereka tidak merasakan kasih dan hal-hal yang Tuhan perbuat dalam mereka. Maka sebab itu saudara-saudaraku, di malam hari kelahiran Tuhan Yesus ini, mari kita jawab kepada Tuhan dengan kita di rumah Tuhan ini. Apakah kita pantas disebut sebagai anaknya dengan hal-hal yang kita lakukan? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Kukira dengan aku rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, sudah cukup di hadapan Tuhan. Ternyata semuanya belum cukup di hadapan Tuhan. Iya betul, Miss. Jadi mulai malam hari ini kita mau belajar untuk lebih lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan berlandaskan kasih yang daripada Tuhan, sehingga kita benar-benar hidup di dalam kasih yang semula. Demikianlah liturgi tema hidup dalam kasih yang semula. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam. Puji Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan liturgi tema pada saat hari ini. Dan firman Tuhan yang disampaikan pada saat hari ini boleh benar-benar kita renungkan dalam hati kita. Dan pada saat hari ini kita akan diberkati oleh persembahan kor dari pemuda-pemudi yang ada di tempat ini. Mari kita sambung dengan firman, dengan pujian kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, haleluya. Oh, kasih Tuhan tidak pernah berubah, bahkan setiap hari bertambah, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari
kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai dupa yang harum, sebagian dari berkat Tuhan yang boleh kita terima. Di akhir penyembahan kita, yang mengundang hambanya Pak Pendeta RLH Simatupang dari Divisi Sidang Martoba 2 boleh berdoa, mendoakan persembahan kita berikan. Penyembahan kita berkata, ku bawa kepadamu Tuhan persembahanku ini. Haleluya. Mari pastikan yang kita berikan adalah yang terbaik. Karena berkat Tuhan yang sudah kita terima sudah sangat besar. Haleluya. Mari kita berikan, mereka berdoa juga. Syukur kita melalui pujian adalah kita panjatkan dari Tuhan, agar Tuhan juga menerima. Mari katakan, ku bawa kepadamu oh Tuhan, persembahanku ini. Kami ingin Engkau menerima ya Tuhan.
Bicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk menampung firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Ada sukacita. Ada satu nasihat renungan begini. Bukan karena semuanya baik maka engkau tersenyum, tapi tersenyumlah semua menjadi baik. Mari kita tersenyum. Selamat tersenyum. Karena begini, yang sulit dikobai adalah yang pertama kalau dia ngantuk. Itu nggak bisa dikobai. Kemudian yang kedua kalau lapar. Yang ketiga sakit hati. Tapi mudah-mudahan nggak ada di sini ya. Nggak ada yang di sini kan? Nggak ada yang ngaku. Baik, saudara dikasih oleh Tuhan. Seberapa lama saya boleh menyampaikan firman Tuhan bagi kita sesuai dengan tema yang disampaikan, ya? Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Puji Tuhan. Di waktu udah hampir 9:30, ya. Jadi biarlah boleh saya sampaikan firman Tuhan apa yang sudah menjadi tema bagi muda-mudi pada saat hari ini. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan Wahyu 2 ayat 2 dengan sampai 7. Ya, coba. Hanya muda-mudi saja yang pembacanya. Ya. 1, 2, 3, ya. Lanjut terus sampai ayat 7. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diamu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah firman Tuhan, sebuah peringatan keras bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Ya, tentu peringatan ini bukan hanya kepada jemaat yang ada di Efesus, juga kepada kita. Ya, kita diingatkan
Ini menjadi peringatan kepada kita, saudara. Ya. Lalu kenapa harus Tuhan tegur, bahkan dicelah oleh Tuhan jemaat yang ada di Efesus? Apa alasannya? Tentu kita sudah tahu menjawabnya, yaitu karena apa? Coba mudah-mudi menjawab. Karena iya, karena mereka meninggalkan kasih yang semula, sehingga Tuhan mencelah, memperingati mereka karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Lalu pertanyaannya, apa itu kasih yang semula? Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kasih yang semula atau kasih yang mula-mula, yaitu ibarat kasih dalam suasana jatuh cinta. Iya. Seperti seorang mengalami cinta pertama. Ya. Kalau seseorang mengalami cinta pertama, bagaimana pengalamannya? Ya, jantungnya berdebar kencang, tuk tuk tuk. Iya, matanya berbinar-binar. Hati dan pikirannya selalu tertuju kepada orang tersebut. Iya kan? Lalu bagaimana menyenangkan dan menyukakan hati kekasihnya, dan selalu memberikan waktu kepada kekasihnya. Kira-kira gitulah pengalaman orang yang jatuh cinta. Ya, pernah kalian mengalami itu? Coba dulu, mana yang ketua muda-mudi di sini? Syaturi, Haji Syaturi. Ya, pernahnya kau mengalami pengalaman seperti itu? Jantungmu berdebar-debar, matamu berbinar-binar. Iya, ya, diakuinya pernah dia jatuh cinta. Pengalaman seperti itu, saudara, ya, keadaan yang dialami oleh jemaat Efesus kira-kira seperti itu. Iya, hatinya berkobar-kobar, kasihnya meluap-luap, saudara. Pokoknya semangat, sukacita, wah, luar biasa, saudara, yang dialami oleh jemaat Efesus.